Di tengah hamparan alam indah Sri Lanka yang kaya akan budaya dan sejarah, terdapat sebuah komunitas yang selama berabad-abad hidup dalam bayang-bayang diskriminasi dan keterasingan. Mereka adalah suku Rodia, sebuah kelompok etnis kecil yang meskipun seringkali tidak dikenal secara luas, memiliki sejarah, kebudayaan, dan fakta-fakta unik yang menarik untuk dipelajari. Suku Rodia, atau yang kadang disebut Rodi, merupakan bagian dari kelompok masyarakat kasta rendah dalam sistem kasta Sri Lanka, khususnya dalam masyarakat Sinhala. Secara historis, mereka dikenal sebagai kelompok yang mengalami marginalisasi sosial, yang menyebabkan mereka hidup terpisah dari komunitas lainnya. Asal-usul nama, Rodia, sendiri konon berasal dari kata Rodi, yang dalam bahasa Sinhala berarti kotor atau tidak suci. Sebutan ini sangat menyakitkan dan memperkuat stigma terhadap mereka. Sejarah mencatat bahwa kelompok ini dipaksa hidup dalam keterpencilan, seringkali di pinggiran desa atau wilayah pegunungan, dan dihindari oleh masyarakat umum. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Rodia hidup sangat sederhana. Mereka seringkali mengandalkan pekerjaan kasar atau tradisional untuk bertahan hidup, seperti membuat kerajinan tangan, menjahit, menjadi penghibur jalanan, atau bekerja sebagai buruh tani. Di masa lalu, banyak dari mereka yang juga menggantungkan hidup dari memulung atau mengemis karena sulitnya akses terhadap pekerjaan layak akibat diskriminasi sosial. Kehidupan mereka cenderung komunal, di mana satu keluarga besar tinggal bersama atau saling membantu antar tetangga. Meskipun hidup dalam keterbatasan, nilai-nilai kekeluargaan dan solidaritas di antara sesama anggota suku sangat dijunjung tinggi. Suku Rodia memiliki kebiasaan dan budaya yang unik, meskipun sebagian besar tidak terdokumentasi secara luas karena keterisolasian mereka. Namun, ada beberapa tradisi menarik yang masih bertahan. Rodia dikenal memiliki bakat dalam seni pertunjukan, terutama dalam bidang tari dan musik tradisional. Beberapa dari mereka dikenal sebagai penari atau pemusik yang handal, memainkan alat musik tradisional seperti drum lokal dan melakukan tarian upacara. Wanita Rodia sering mengenakan kain sari sederhana, sedangkan laki-laki mengenakan sarung atau pakaian tradisional Sinhala. Ciri khas mereka adalah gaya berpakaian yang sederhana namun penuh makna budaya. Mereka umumnya menggunakan bahasa Sinhala, namun memiliki dialek dan kosakata yang berbeda dari masyarakat utama. Dalam komunitasnya, cerita rakyat dan dongeng masih diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi, menjadi bagian penting dari pendidikan informal anak-anak. Dalam sistem kasta, Rodia sering dianggap sebagai kelompok paling bawah. Mereka tidak diperbolehkan memasuki tempat suci, menikah dengan orang dari kasta lebih tinggi, bahkan menggunakan sumur yang sama. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak dari generasi muda Rodia yang mulai bersekolah dan mengejar pendidikan tinggi. Beberapa di antara mereka bahkan telah berhasil menjadi profesional dan memperjuangkan hak-hak komunitas mereka. Informasi tentang suku ini sangat terbatas karena kurangnya perhatian dari akademisi maupun pemerintah. Hal ini membuat eksistensi mereka semakin tenggelam dan kurang dikenal dunia luar. Karena sejarah diskriminasi yang panjang, banyak dari mereka lebih memilih hidup tertutup, menjaga jarak dari masyarakat umum demi menghindari konflik atau perlakuan tidak adil. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, masa depan suku Rodia perlahan mulai menunjukkan secercah harapan. Dengan meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia dan gerakan melawan sistem kasta, berbagai organisasi lokal mulai memberi perhatian pada kehidupan dan hak-hak komunitas marginal seperti Rodia. Pemerintah Sri Lanka juga mulai melakukan pendekatan inklusif, meskipun masih terbatas. Pendidikan menjadi kunci utama untuk mengangkat martabat komunitas ini. Banyak anak-anak Rodia kini bisa mengakses sekolah, dan mulai menyuarakan identitas mereka dengan lebih percaya diri. Suku Rodia merupakan cerminan dari perjuangan sekelompok manusia yang selama berabad-abad hidup dalam bayang-bayang diskriminasi dan keterasingan. Namun, di balik semua kesulitan itu, mereka tetap menjaga nilai budaya, tradisi, dan solidaritas yang kuat. Mengenal suku ini bukan hanya memperluas wawasan kita tentang keberagaman manusia, tapi juga mengingatkan kita pentingnya menghormati dan memperjuangkan keadilan sosial bagi semua lapisan masyarakat. Suku Rodia kerap disematkan berbagai label oleh masyarakat luar, termasuk anggapan bahwa mereka memiliki kebiasaan mencrot bebas. Namun, banyak dari anggapan ini tidak berdasar kuat, melainkan tumbuh dari stigma sosial terhadap kasta rendah yang dianggap tidak bermoral oleh masyarakat kasta yang lebih tinggi. Label semacam itu muncul bukan karena mereka memiliki budaya yang mengajarkan hubungan bebas,
melainkan sebagai cara untuk merendahkan martabat komunitas ini dan memperkuat hierarki sosial yang sudah ada sejak lama. Dalam kenyataannya, komunitas Rhodia memiliki pola relasi dan pernikahan yang cenderung komunal dan fleksibel, namun tidak bisa serta-merta disebut bebas dalam arti negatif. Karena terbatasnya akses terhadap lembaga keagamaan dan hukum negara, banyak pasangan dalam komunitas Rhodia yang hidup bersama tanpa menikah secara resmi. Hal ini bukan karena mereka menolak institusi pernikahan, melainkan karena sistem kasta dan diskriminasi membuat mereka tidak diakui oleh lembaga formal. Anak-anak seringkali dibesarkan secara kolektif oleh keluarga besar atau komunitas. Pola asuh seperti ini membuat ikatan antar individu lebih cair, namun tetap dalam konteks tanggung jawab bersama. Dalam beberapa kasus, hubungan antar individu tidak terlalu terikat pada ikatan hukum, namun tetap didasari rasa saling percaya. Ini sering disalahartikan sebagai hubungan bebas, padahal sebenarnya lebih merupakan bentuk adaptasi terhadap sistem sosial yang meminggirkan mereka. Di beberapa wilayah, perempuan Rhodia memiliki peran yang cukup aktif dalam mengambil keputusan, termasuk dalam hal memilih pasangan atau mengatur rumah tangga. Ini berbeda dari norma patriarki yang kuat dalam budaya dominan Sri Lanka. Seiring berkembangnya zaman dan meningkatnya akses informasi serta pendidikan, komunitas Rhodia juga mulai mengalami perubahan. Nilai-nilai tradisional mengenai hubungan mulai berpadu dengan pandangan modern yang lebih setara dan sadar hak individu. Banyak generasi muda Rhodia kini mengutamakan pendidikan sebelum menikah, lebih sadar akan pentingnya kesehatan reproduksi, mulai mengenal konsep pernikahan legal dan pencatatan sipil, menolak stigma lama tentang komunitas mereka, menilai sebuah komunitas dari luar tanpa memahami konteks sejarah, budaya, dan tantangan sosial yang mereka hadapi sangat berisiko menimbulkan kesalahpahaman. Dalam kasus suku Rhodia, anggapan tentang ngencrot bebas justru lebih mencerminkan pandangan diskriminatif dari luar, bukan realitas kehidupan mereka. Sebaliknya, ketika kita memandang kehidupan relasional mereka secara jujur dan adil, kita akan menemukan bentuk-bentuk adaptasi yang justru mencerminkan ketahanan budaya, solidaritas, dan perjuangan untuk bertahan di tengah penolakan sosial. Meskipun suku Rhodia telah lama hidup berdampingan dengan masyarakat lain di Sri Lanka, banyak sisi kehidupan mereka yang masih belum diketahui oleh dunia luar. Hal ini terjadi karena keterisolasian komunitas mereka, minimnya dokumentasi, serta pengaruh stigma sosial yang membuat mereka enggan terbuka kepada orang asing. Namun, di balik ketertutupan itu, tersimpan banyak aspek budaya dan kehidupan yang menarik serta penuh makna. Meskipun kerap dianggap tidak teratur oleh masyarakat luar, suku Rhodia sebenarnya memiliki struktur sosial internal yang cukup rapi. Mereka hidup dalam sistem yang memiliki aturan tidak tertulis, terutama dalam hal pengambilan keputusan komunitas, yang dilakukan secara musyawarah bersama tetua atau orang yang dituakan. Sanksi sosial internal, bagi anggota yang melanggar norma, seperti mencuri atau menyakiti sesama. Penghormatan terhadap orang tua dan leluhur, yang tetap dijunjung meskipun mereka tidak mengikuti sistem kepercayaan dominan di Sri Lanka. Suku Rhodia memiliki pengetahuan yang cukup luas dalam hal pemanfaatan tanaman liar untuk pengobatan. Ini adalah warisan turun-temurun dari leluhur mereka yang terbiasa hidup di sekitar hutan dan lereng perbukitan. Misalnya, daun tertentu digunakan untuk menyembuhkan luka, akar-akaran dan rempah khas digunakan sebagai penawar racun atau untuk memperkuat daya tahan tubuh. Teknik pijat dan pengobatan tradisional digunakan untuk menyembuhkan keseleo atau nyeri otot. Sayangnya, pengetahuan ini masih minim dokumentasi dan berisiko hilang seiring berjalannya waktu. Salah satu kekayaan budaya yang belum banyak diketahui adalah cerita rakyat dan legenda yang mereka wariskan secara lisan. Cerita-cerita ini syarat akan nilai moral, sejarah lokal, dan filosofi hidup mereka. Misalnya, kisah tentang leluhur mereka yang konon berasal dari garis keturunan kerajaan namun dikutuk karena pelanggaran adat. Cerita tentang makhluk gaib penjaga hutan yang mengajarkan mereka untuk menghormati alam. Lagu-lagu rakyat yang tidak ditemukan di komunitas Sinhala lainnya, sering dinyanyikan saat panen atau upacara kecil. Karena mereka jarang menuliskannya, kekayaan lisan ini hampir tidak tersentuh oleh peneliti modern. Meskipun berbicara dalam bahasa Sinhala, komunitas Rhodia memiliki dialek dan ekspresi yang khas. Mereka juga memiliki cara berpakaian, simbol, dan gerakan tari yang berbeda dari masyarakat Sinhala pada umumnya. Sebagai contoh,
Gerakan tangan dalam tarian mereka sering menyimbolkan hubungan antara manusia dan alam. Beberapa motif sulaman atau pola ukiran mereka mengandung simbol-simbol leluhur dan harapan. Warna-warna yang mereka pilih dalam upacara sering merepresentasikan kondisi alam sekitar, misalnya coklat untuk tanah, hijau untuk kehidupan, merah untuk kekuatan spiritual. Meskipun hidup dalam keterbatasan, masyarakat Rhodia dikenal memiliki keahlian tinggi dalam seni ukir, anyaman, dan bahkan musik tradisional. Banyak yang tidak mengetahui bahwa alat musik rakyat tertentu, seperti drum dari kulit hewan hutan, dirancang dan dimainkan dengan teknik khas Rhodia. Mereka mampu membuat kerajinan tangan dari bahan-bahan yang sederhana seperti bambu, sabut kelapa, atau daun kering, dan menciptakan produk yang estetik dan fungsional. Sebagian dari seni lukis dan seni visual mereka menggambarkan sejarah penderitaan dan harapan komunitas mereka, namun sayangnya hanya disimpan di rumah-rumah pribadi dan jarang dipamerkan. Ironisnya, hal lain yang jarang disadari oleh masyarakat umum adalah bahwa identitas Rhodia perlahan-lahan mulai menghilang. Proses asimilasi dengan masyarakat umum, urbanisasi, serta tekanan sosial membuat generasi muda enggan mengidentifikasi diri sebagai bagian dari suku ini. Banyak dari mereka memilih menyembunyikan asal-usul demi mendapatkan kesempatan pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik. Hal ini memunculkan tantangan baru, bagaimana melestarikan identitas budaya tanpa harus memaksakan stigma yang menyakitkan. Suku Rhodia adalah bagian dari mozaik budaya dunia yang unik dan kaya. Meski sering terlupakan, mereka menyimpan banyak pelajaran tentang kekuatan bertahan, solidaritas, serta nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Sudah saatnya dunia melihat mereka bukan sebagai kasta rendah atau kelompok terpinggirkan, melainkan sebagai komunitas yang memiliki hak untuk hidup bermartabat dan diakui budayanya. Membuka mata terhadap realitas mereka bukan hanya tentang keingintahuan, tetapi juga tentang membangun jembatan pemahaman, empati, dan keadilan sosial. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.